Salah seorang pelaku penyerangan polisi di Kampung Berlan, Jakarta Timur yang menewaskan Bribka Taufik dan informannya disergap petugas kepolisian resort Jakarta Pusat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku yang bersembunyi di rumah orang tuanya melakukan perlawanan dengan senjata api. Upaya melumpuhkan Riko, salah satu pelaku penyerang, berujung dengan baku tembak di Jalan Tanah Tinggi 1, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam upaya penangkapan, polisi tak menyangka jika Riko membekali diri dengan senjata api. Riko diduga kuat merupakan seorang bandar narkoba yang paling diburu polisi. Sebelumnya istri Riko juga pernah ditangkap polisi dengan kasus serupa. Saya minta Riko supaya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Atas nama Riko diminta keluar dan menyerahkan diri kepada masyarakat. Anda akan kami lindungi, ya. Dimohon keluar secara berhati-hati. Dan saya minta. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyoroti adanya permainan pedagang beras besar dalam menentukan harga beras di pasaran. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari kesalahan intervensi Perum Bulog ketika menggelar operasi pasar atau OP. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia salah satunya dipicu karena harga pangan yang mahal. Meskipun harga bahan bakar minyak mengalami penurunan, namun harga beras masih cukup tinggi. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan operasi pasar beras yang selama ini dilakukan Bulog banyak yang tidak tepat sasaran. Operasi pasar beras tidak seharusnya menyasar pedagang besar, melainkan pada pedagang-pedagang menengah sehingga bisa langsung berdampak pada stabilnya harga. Saat beras murah digelontorkan ke pedagang besar, hal tersebut tidak efektif mengubah harga karena beras akan dijual kembali pada pedagang menengah. Intervensi beras lakukan kepada pedagang-pedagang menengah justru, sehingga lebih kompetitif. Jangan diberikan misalnya sama pedagang besar di Cipinang, ya nanti mereka cincai-cincai aja, mereka tentuin harganya sendiri gitu. Karena tadi Departemen Pertanian menjelaskan walaupun produksi surplus kok harga naik gitu loh. Kan jadi nggak menunjukkan tata niaganya nggak beres. Sebelumnya, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial EPM FEUI, Teguh Dartanto, mengungkapkan harga beras di Indonesia 30 hingga 50% lebih mahal dibandingkan beras Thailand dan Vietnam. Penyebabnya karena pemerintah tidak punya data valid stok beras. Perum Bulog pun yang selama ini bertugas menyimpan cadangan beras dianggap kurang mengetahui persis stok beras pada gudangnya di daerah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Penyidik Reskrimun Polda Metro Jaya akan ekspos kasus Mirna ke Kejaksaan hari Selasa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk memastikan berkas dan alat bukti lengkap untuk disidangkan. Hal ini disampaikan oleh Dirkrimun Polda Metro Jaya, Krisna Murti, terkait perkembangan kasus meninggalnya Mirna. Krisna menambahkan ekspos ini penting dilakukan meski belum ada tersangka. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari Jessica dan Hani yang merupakan teman Mirna minum kopi saat kejadian, pihak Cafe Olivier hingga pihak keluarga. Penyidik juga memeriksa sejumlah ahli, diantaranya ahli pidana dan psikologi forensik untuk mendalami kasus ini. Polisi mengaku tidak mau buru-buru untuk menetapkan tersangka. Ekspos itu untuk koordinasi, jangan sampai ketika kami menetapkan tersangka, kemudian mereka bilang nggak pas ini. Itu kan biasa dilakukan oleh penyidik dengan JPU, karena nanti berkas kami itu yang menyajikan di peradilan kan JPU. Maka kami ekspos, koordinasi ekspos seperti ini, kekurangannya apa, cukup nggak. Kalau mereka nyatakan cukup, kalau mereka nyatakan kurang, kami dalami lagi. Nggak bisa penyidik berdiri sendiri sok-sokan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Yui Lianawan dan juru kamera Bobby Tobing dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, Yui, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini terkait dengan penyergapan pelaku bernama Riko yang merupakan salah satu pelaku penyerangan polisi di Berlan, Jakarta Timur?
Iya, Dora dan juga pemirsa, selamat malam. Dari pantauan kami di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, di mana tempat saya berdiri ini adalah di depan rumah dari mertua Riko, di mana tadi beberapa jam yang lalu sempat terjadi baku tembak antara petugas dengan Riko yang berusaha untuk mengeluarkan Riko dari rumah agar Riko menyerahkan diri. Dan Riko ini adalah salah satu tersangka yang memang menjadi daftar pencarian orang dari petugas kepolisian yang akhirnya tewas dalam baku tembak tadi, dan juga untuk jenazah sendiri juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Dan saat ini kondisi dari tempat ini memang pihak keluarga memang berusaha untuk bisa masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang yang bisa mereka gunakan. Di antaranya adalah mertua dan juga kakak ipar dari Riko. Dan kemudian juga tadi pada saat baku tembak, Dora, memang terjadi sekitar 1 jaman, dan bukan hanya baku tembak namun juga ada pelemparan gas air mata, dan kemudian juga tadi warga juga dihimbau untuk menjaga jarak untuk radius 150 meter, dan memang sebelumnya memang sudah ada peringatan untuk Riko menyerahkan diri, namun hal itu tidak kunjung dilakukannya dan akhirnya Riko tertembak. Dan juga tadi pada keterangan yang disampaikan oleh Kombes Pol Eko Danianto, Direktur Narkoba dari Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa memang ada tadi senjata yang diamankan petugas, yakni tercatat adalah milik dari Ibtu Haryadi Prabowo yang juga tewas dalam pembacokan di kawasan Berlan pada pekan lalu. Dora. Yuwil, selain Riko yang sudah tertembak oleh pihak kepolisian, apakah Anda memiliki informasi terkait dengan penangkapan pelaku lainnya? Iya, Dora, tercatat ada 12 pelaku yang dicatat oleh petugas dalam kasus pengeroyokan di kawasan Berlan beberapa pekan lalu. Dan 12 diantaranya adalah termasuk Riko dan juga Adi Badak. Dan untuk 10 orang lainnya memang masih dalam pencarian petugas dari malam hari ini dan sampai seterusnya, sampai memang petugas benar-benar melumpuhkan dari 10 orang tersebut. Dan di mana Riko ini juga tercatat, Dora, dalam jaringan narkoba dengan Mami Yola di kawasan Berlan tersebut. Dan memang dari pengeroyokan di kawasan Berlan di Slamet Riyadi 4 ini, Inspektur 1 Haryadi Prabowo juga yang tadinya memang memimpin penyergapan mengalami luka bacok. Dan tentunya ke depannya ini memang tidak bisa di stop dalam pencarian, namun petugas masih terus melakukan penyergapan dan juga pencarian terhadap 10 orang lainnya, dan di mana dari Adi Badak sendiri juga masih dalam proses pencarian, dan 10 orang lainnya masih dalam proses pencarian petugas untuk benar-benar mengungkap kasus ini. Dora. Ya, baik, terima kasih Yuwil atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Yuwil Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR yang diduga menjadi saksi kunci meninggalnya Mirna Salihin ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti, mengatakan polisi menahan SR untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan kehadirannya pada persidangan nanti. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana dibuang karena robek atau sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti tersebut. Orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Itu. Jadi seberapa penting sih Pak? Orang tuanya yang pengen dia keluar, bukan kami. Seberapa penting sih Orang tuanya, alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan, kalau dia pulang ke kampung. Ya, Eka, Gubernur DKI Jakarta tadi mengatakan ia siap jika dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi UPS ataupun pengadaan UPS terkait dengan dana siluman APBDP
tahun 2015. Ahok mengatakan akan siap jika dikonfrontir dengan Haji Lulung terkait dengan pernyataannya bahwa di DPRD lah yang mengusulkan dana siluman terkait dengan pengadaan UPS di sejumlah kota di DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Balai Kota. Jaksa minta bantu kita untuk bantu saksi yang memberatkan. Dikit memberatkan tersangka. Karena kan di situ kita yang bocorin kan, ada permainan kan, termasuk BPKP mengatakan ada siluman. Dan saya juga merasa, saya juga kaget kan. Makanya saya copot inspektorat gitu loh. Saya kaget gitu loh. Inspektorat kan ngaku sama kita, dulu kan masih ingat kan. Saya minta dia coret yang tidak perlu, lalu dia coret. Kenapa di APBDP tiba-tiba dia muncul? Lalu minta kita di inspektorat. Saya bilang jangan periksa dulu, biar BPKP apa yang lain periksa, dia periksa dulu. Makanya begitu dengar kesaksian di pengadilan, saya tidak tahu gitu loh. Ternyata kepala dinas yang lama, termasuk sekda, tahu loh. Kan di pengadilan ngomong. Nah makanya jaksa pengen saya menguatkan itu. Mungkin setelah itu bisa ada tersangka baru saya kira. Kalau Pak rencananya datang untuk... Oh saya harus datang dong, saya mau bongkar.